cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Selamat datang di cerita dongeng. Yuk kita bercerita tentang dongeng. Kali ini kita akan bercerita tentang Momo, si anak susu. Momo adalah seekor anak sapi yang baru berusia 1 bulan sejak kelahirannya. Karena masih berumur sangat muda, Momo tentu saja sangat manja dengan ibunya. Terlebih, ia belum bisa memakan tumbuhan seperti sapi dewasa lainnya. Sehingga Momo hanya dapat menikmati makanannya dengan menyusu pada ibunya. Intensitas menyusu Momo juga sangat tinggi. Dalam 1 hari penuh, hampir seluruhnya dihabiskan dengan tidur dan menyusu. Ibu, aku lapar, aku mau menyusu. Begitulah kata Momo setiap saat. Entah ibunya sedang makan, sedang beraktivitas, ataupun sedang tidur, ibunya selalu saja mengizinkan Momo untuk menyusu padanya. Tanpa pernah marah ataupun menolak untuk menyusui, ibu Momo sangatlah sabar dan teramat menyayangi Momo. Setiap Momo menyusu, pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak jarang, ibu Momo sampai sangat kelaparan dan kelelahan. Tetapi hal itu selalu ibu Momo tahan demi memberikan makan kepada buah hati tercintanya. Yang ibu Momo pikirkan, apakah air susunya akan selalu cukup untuk Momo? Mengingat kebutuhan susu Momo yang setiap hari semakin bertambah banyak. Sedangkan ibu Momo tidak cukup makan dengan baik. Suatu ketika, Momo dan ibunya sedang berjalan-jalan hingga berhenti dan berada di pinggir sungai. Mereka bermain-main, sembari ibu Momo yang ingin meminum air sungai untuk melepaskan dahaga. Saat itu, ibu Momo benar-benar merasa sudah lemas. Usai disusui oleh anaknya tercinta sebelum sampai di sungai itu. Namun, ketika baru saja ingin minum air sungai, Momo sudah meminta ingin menyusu. Ibu, setelah berjalan-jalan, aku sudah mulai lapar lagi. Aku mau menyusu, ucap Momo kepada ibunya. Sebentar ya nak, ibu juga lelah. Biar ibu istirahat dulu ya, sambil minum air sungai ini, jawab sang ibu dengan sabar. Tidak ibu, aku sudah sangat lapar. Aku mau menyusu sekarang, bantah Momo kepada ibunya. Akhirnya karena merasa tidak tega, ibu Momo pun menyusui Momo tanpa memikirkan dirinya yang kelelahan itu. Momo kemudian tanpa ragu langsung menyusu pada ibunya. Padahal ibunya sudah sangat kelelahan. Namun tiba-tiba setelah beberapa saat menyusu, Momo berhenti. Ibu, kenapa susunya tidak keluar banyak? Aku sangat lapar nih, kata Momo kepada ibu. mungkin karena ibu lelah dan lapar nak. Biarkan ibu istirahat dulu ya, nanti kamu bisa menyusu lagi, jawab ibu Momo. Tidak ibu, aku sudah lapar. Aku ingin tetap menyusu, ucap Momo tidak peduli dengan ibunya. Jadi meskipun tidak banyak air susu yang keluar, Momo tetap bersikeras menyusu pada ibunya hingga ibunya sangat lelah sekali. Hari terus berganti, namun perilaku Momo terhadap ibunya masih tetap sama. Momo selalu memaksa ibunya untuk menyusui, meskipun kondisi ibunya sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terus terjadi hingga berbulan-bulan lamanya. Setelah waktu berlalu, sebenarnya Momo sudah bisa memakan tumbuh-tumbuhan dan minum air sungai, tetapi ia tidak pernah melakukannya. Momo hanya bergantung pada ibunya.
Tentu saja hal itu sangat berat untuk sang ibu. Namun karena keinginan Momo tersebut, semakin hari air susu ibu Momo semakin tidak keluar. Ibu, kenapa air susunya tidak keluar lagi? Aku sangat lapar sekarang, tapi ibu tidak bisa menyusuiku, kata Momo mengeluh kepada ibunya. Maafkan ibu, nak. Ibu terlalu lelah dan lapar karena keinginanmu yang selalu ingin menyusu. Biarkan ibu istirahat dulu untuk memulihkan kembali kondisi ibu. Lagi pula kamu sekarang kan sudah besar, sudah bisa makan seperti sapi lainnya dengan tanaman dan minum air sungai. Jadi tidak perlu menyusu pada ibu terus, nak. Terang sang ibu Momo. Tidak, aku rasa ibu sudah tidak sayang lagi padaku. Kalau begitu, biar aku pergi saja, kata Momo tidak peduli dengan ibunya dan pergi meninggalkan ibunya itu. Momo pun akhirnya pergi karena marah dengan sang ibu dan menganggap ibunya tidak lagi sayang padanya. Dalam perjalanan yang ia tempuh, Momo merasa sangat lapar. Namun meskipun begitu, ia tidak mau berhenti. Walaupun di jalan ia menjumpai dedaunan dan air sungai, Momo sama sekali tidak mau mencobanya. Ia hanya ingin menyusu. Kemudian, tidak sengaja di pinggir sungai, ia menjumpai ibu sapi lain yang sedang menyusui anaknya. Ia berniat ingin meminta air susunya. Momo kemudian mendekati sapi itu. Ibu sapi, apakah aku boleh ikut menyusu padamu? Kata Momo kepada sang sapi. Apa? Kamu yang sebesar itu mau menyusu padaku? Bukankah seharusnya kamu bisa makan dan minum sendiri? Tanya ibu sapi itu. Tidak, aku belum pernah makan dan minum apapun selain susu ibuku. Tapi ibuku sudah tidak sayang lagi padaku. Air susunya tidak lagi bisa aku minum. Ibuku jahat, bukan? Ucap Momo dengan kesal. Ibumu masih menyusuimu. Apa kamu tidak kasihan? Mengeluarkan susu itu perlu banyak tenaga. Harus makan banyak, minum banyak, dan istirahat yang cukup. Sedangkan seusiamu itu masih mau menyusu. Kamu yang jahat pada ibumu. Jelas sapi itu. Momo pun berpikir, selama ini ia memang tega dengan ibunya. Tidak pernah membiarkan ibunya istirahat ataupun makan yang banyak. Momo sangat sedih dan merasa bersalah. Sudah, sini cobalah makan daun ini dan minumlah di sungai ini. Ini sudah saatnya kamu makan sendiri, tidak bergantung pada susu ibumu lagi, ucap ibu sapi. Karena sudah sangat kelaparan, Momo pun memberanikan diri untuk mencoba dedaunan dan meminum air sungai itu. Momo sangat terkejut. Ternyata rasanya juga enak, tidak seperti yang dia bayangkan. Momo kemudian sangat menikmati makannya itu hingga dia benar-benar kenyang. Setelah kenyang, tanpa berpikir lagi, Momo langsung berlari hendak menyusul ibunya. Setelah sampai di tempat ibunya, Momo langsung menghampiri ibunya dan meminta maaf. Dengan sedih dan bahagia, ibu Momo tentu saja langsung memaafkannya. Sekarang aku tidak ingin menyiksa ibu. Aku sudah besar. Aku bisa cari makanan sendiri. Dan kita bisa makan bersama-sama, ibu, kata Momo kepada ibunya. Baiklah, nak, kita akan makan sama-sama dengan makanan-makanan yang enak. Akhirnya Momo dan ibu sapi kembali bersama dengan bahagia. Nah, itulah tadi cerita tentang Momo, si anak susu. Pesan moral dari cerita ini yaitu kita harus selalu bersikap baik kepada orang tua, terutama ibu, karena ibulah yang melahirkan, menyusui, dan membesarkan kita. Ibu pasti ingin yang terbaik untuk kita. Jadi tetap sayangilah ibu dan menjadi anak yang mandiri. Nah, sekian untuk cerita kita kali ini.
Sebelum berakhir, pastikan kalian tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa bertemu di cerita-cerita selanjutnya. Sekian untuk cerita kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.